Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Demikian dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Judul renungan, kejahatan dengan kebaikan. Semua orang di dunia ini tanpa kecuali pasti pernah mengalami masalah. Yang pasti, semua masalah-masalah yang dialami manusia ini adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri selama masih ada di dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tidak seorang pun yang rela mengalaminya, walau kenyataannya hampir semua orang menderita. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari, bahkan begitu saja datang tanpa diundang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindarinya, pada akhirnya ia datang juga dan melanda hidup kita. Kita pengikut Kristus harus bisa meneladani sikap Yesus Kristus yang rela dan mau menderita meskipun ia tidak bersalah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita pun dituntut harus begitu. Tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki pula. Ketika kita menderita ketidakadilan, kita tidak boleh mengancam, tetapi kita harus menyerahkan kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Karena menghakimi itu adalah tugas Allah, dan juga pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan harus menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Urusan kita dalam setiap keadaan dan di setiap tempat adalah melakukan segala perintah Allah dengan kuasa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika seseorang menyakiti kita, baik melalui perkataan ataupun perbuatannya, seberapa seringkah kita tergoda untuk membalasnya dengan balik menyerang orang tersebut dengan kata-kata yang tidak kalah besar kasarnya. Ketika kita tergoda untuk membalas mereka yang mencaci kita atau mereka yang menyakiti kita, berdoalah. Minta Tuhan untuk memberikan ketenangan dalam pikiran serta kemampuan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang hanya menyakiti orang lain. Kini saatnya kita boleh meneladani Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah membalas. Kita pengikut Kristus telah diberikan Roh Kudus tinggal dalam kita yang akan memampukan kita meneladani Yesus secara khusus dalam sikap menghadapi penderitaan. Kita yang menaati Kristus akan menghadapi
oposisi dari iblis dan dunia ini, sehingga kita akan menderita. Kita harus tetap kudus, tidak berdosa, tetap mengasihi, tidak membalas atau mengancam. Kita hanya menyerahkan segala hal kepada Allah yang menghakimi dengan baik. Sekali lagi, pembalasan adalah hak dari Allah. Kita tidak berhak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dari Allah jauh lebih dahsyat daripada pembalasan manusia. Marilah kita mengingat dan mengikuti teladan yang Yesus berikan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Biarlah kita seperti Yesus, menunjukkan kasih, kesabaran, dan pengampunan kepada semua orang. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umat-Nya. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.